The Message 29 Mei 2024 dengan tema Respect. Orang bisa saja mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka merasa pasti mereka masuk surga, saudaraku. Tapi kalau orang itu tidak menaruh respect, penghormatan kepada Tuhan dengan layak, saya kira tidak mungkin orang itu bisa menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Pribadi yang tidak menghormati Tuhan tidak layak dan tidak pantas mendapatkan covering daripada Tuhan atau perlindungan Tuhan. Ia juga tidak layak menerima berkat, baik jasmani maupun rohani sebetulnya. Tetapi yang lebih utama adalah berkat rohani. Orang-orang yang seperti ini yang tidak respect kepada Tuhan, dia akan mengalami kekerdilan di dalam kerohanian mereka. Bahkan bukan hanya kerdil, mungkin mati rohanian mereka. Lama-kelamaan kering dan mati, saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Pastor, kapan seseorang tidak menghormati Tuhan? Saya jawab dengan kalimat ini: ketika dia atau orang itu melakukan sesuatu yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Memuaskan diri itu banyak hal, saudaraku. Semua hal dalam hidup, dalam semua lini kehidupan seseorang, kalau dia hanya memuaskan dirinya sendiri, dia tidak menghormati Tuhan. Jadi kalau seseorang itu masih memuaskan dirinya, mengumbar semua keinginannya, yang berjuang hanya untuk memenuhi hasrat hidupnya, dia tidak respect on God. Dia tidak menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita pasti merindukan Tuhan. Setiap jengkal hidup kita, kita pasti memikirkan Dia. Betul, saudaraku. Kita benar-benar hormat kepada perasaannya. Dan kita semakin hari semakin dalam merindukan Tuhan. Dan itu yang tidak banyak orang mengerti dan tidak mau mengerti di situ. Kalau kita baru jadi orang Kristen, kita belum bisa menghormati Tuhan dengan proper, dengan tepat, dengan utuh. Gak apa-apa, Tuhan maklum, saudaraku. Tapi kalau kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kita tidak bisa menghormati Tuhan dengan proper, itu masalah loh, saudaraku. Itu masalah. Karena hidupmu dan hidupku itu hanya dipanggil untuk memanjakan perasaan Tuhan. Loh, sebetulnya itu, saudaraku, tidak ada agenda lain. Tetapi untuk kita bisa memanjakan perasaan Tuhan itu, kita harus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi programnya di reset ulang, balik ke setelan pabrik. Itu baru kita sesuai menyenangkan perasaan Tuhan. Lah, untuk kembali ke setelan pabrik itu, saudaraku, itu ada tangan Tuhan dan usaha kita. Tangan Tuhan sudah bekerja. Sekarang kitanya yang tidak mau menyambut atau merespon. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi kita sudah melewati tahun-tahun panjang hidup kekristenan. Betul kan, saudaraku? Berarti kita sudah saatnya masuk di dalam sikap respect kepada Tuhan yang benar. Karena orang yang tidak menghormati Allah, hidupnya pasti sesuka hatinya sendiri. Dia lebih mementingkan perasaannya ketimbang perasaan Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita diingatkan melalui renungan pagi hari ini, di dalam kesempatan ini, supaya kita benar-benar bertindak, berpikir, mengambil keputusan, memilih, berperilaku, semuanya tidak lagi berangkat dari kepentingan diri sendiri, atau berangkat dari keinginan atau kesenangan diri, saudaraku. Kita mulai mengambil sikap, tindakan, pilihan, berpikir, bertindak, semuanya berangkat dari apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan.
sebagai tanda kita menghormati dia dengan layak, saudaraku. Jadi kalau kalian hari ini mendengarkan renungan ini, bukan suatu kebetulan, saudaraku. Itu ada titik di mana Tuhan mengingatkan, nak, hormatilah diriku dengan proper. Maka melalui penghormatanmu kepadaku dengan layak, kau dan aku pun bisa menjalin cerita cinta yang proper, sehingga hidupmu berada di jalanku. Itu kata Tuhan sebetulnya. Jadi seperti anak-anak, saudaraku, usia balita masih kecil, 3 tahun, 5 tahun. Mereka belum bisa menghormati orang tuanya dengan benar, betul kan? Kita yang sudah punya anak, kita tahu anak-anak balita, batita masih belum bisa menghormati. Karena mereka belum punya pemahaman atau konsep yang utuh bagaimana menghormati orang tuanya. Tetapi untuk anak-anak usia 20 tahun, 30 tahun, atau lebih, itu bisa menempatkan orang tuanya dengan patut seharusnya. Dan itu sewajarnya begitu. Dengan keadaan orang tua apapun, mungkin lebih miskin, atau mungkin derajat pendidikannya jauh dibanding anak-anaknya. Tetapi tetap saja, saudaraku, anak-anak bisa meletakkan level penghormatan yang layak kepada orang tuanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat ya, seperti salah satu tokoh di Perjanjian Lama di dalam bangsa Israel ketika bertengkar melawan Allah. Ketika itu Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Hari itu Musa marah, saudaraku. Dia memukul bukit batu di Meriba. Kenapa? Karena bangsa Israel bertengkar melawan Allah. Bangsa itu bersungut-sungut dan marah karena mereka dibawa ke tempat yang tidak ada roti, tidak ada makanan. Makanan yang mereka minta pun makanan seperti yang di Mesir. Mereka tidak mendapatkan itu, mereka bersungut-sungut. Bahkan di momen itu tidak ada air, saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun supaya mereka menuju ke bukit batu. Maksud Tuhan menyuruh Musa mengedangkan tangan, mengangkat tangan agar dari bukit batu itu keluar air. Tapi Musa jengkel, saudaraku. Dia marah hari itu. Dia pukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dia jengkel dengan bangsa Israel. Bangsa itu menekan dia. Dia marah dan dia pukul batu itu. Airnya keluar, saudaraku. Tetapi tindakan Musa dipandang tidak respect kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi hukuman, memberi sanksi dan disiplin kepada Musa dengan menyatakan begini, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itu terdapat di dalam Bilangan 20 ayat 12. Kalau kita baca seluruh perikop ini, saudaraku, kita bisa melihat mulut bangsa Israel itu jahat. Mereka berkata begini, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini? Supaya kami mati dan ternak kami mati di situ. Mereka berkata begitu kepada Musa. Musa disalahpahami. Musa dituduh untuk menyusahkan dan melakukan pembunuhan massal terhadap bangsa itu. Jadi kita bisa mengerti ya, kalau sampai Musa memukul bukit batu 2 kali di saat itu. Namun apapun pembenaran yang dilakukan Musa, itu dipandang Tuhan sebagai tindakan yang tidak respect kepada dia. Mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Saya lihat cerita ini, saya mulai berpikir bahwa tidak bisa seenak kita melakukan atau men-treat Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha agung. Bukan Tuhan yang murahan yang kita sembah.
Jadi waktu kita belum dewasa, kita tanpa sadar bersikap tidak tulus, ya, munafik, menyimpan perasaan tidak suka, dendam, dan masih banyak lagi lainnya. Tuhan bisa toleransi kepada itu semua. Tapi kalau hal itu terus kita lakukan sementara kita mestinya sudah dewasa, apalagi usia kita sudah 40 tahun, 50 tahun, maka kita tidak respect kepada Tuhan, tidak menghormati Dia, saudaraku. Lalu kapan kita mulai menghormati Tuhan? Kapan kita tidak menghormati Tuhan? Pertama, saudaraku, dengar baik-baik. Kapan Anda dan saya tidak menghormati Tuhan? Pada waktu kita melakukan sesuatu yang bukan kesukaan Tuhan. Hati-hati, saudaraku, apalagi anak-anak muda yang mendengarkan ini. Hati-hati dengan segala tindak tanduk keinginanmu, agenda hidupmu. Kalau itu kau lakukan sesuatu yang bukan kesukaan hati Tuhan, kau sedang tidak respect on God. Poin yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan Tuhan. Hati-hati akan hal ini. Kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Ini sebenarnya paralel dengan kalimat yang begini. Kalau kita belum sampai sakit menyangkal diri, kita belum bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik saudaraku. Kalau kita belum sampai sakit menyangkal diri, kita belum bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita belum mengalami perubahan diri, maka kita belum bisa mengubah orang lain. Jadi untuk belajar respect kepada Tuhan, kita bisa mulai dengan selalu mempertimbangkan bahwa Allah yang kita sembah omnipresent, maha hadir, saudaraku. Dan dari konsekuensi omnipresentnya Tuhan, segala hal yang kita lakukan pasti bertanggung jawab langsung atau terkait langsung dengan perasaan Tuhan. Jadi begini saudaraku, saya simpelkan begini. Setiap gerak-gerik dan pilihan kita, apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan yang timbul dari hati, yang membuahkan kehendak, semuanya mempengaruhi perasaan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita lakukan dengan hati-hati mulai hari ini hidup kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Bukan hanya berarti kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral secara umum, melainkan juga bisa kita bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu adalah langkah-langkah kecil yang kita bangun terus sampai menjadi langkah besar untuk kita benar menghormati Tuhan. Mari berjuang bersama saudaraku. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Kalau engkau berkata aku mau menyerah, jangan menyerah. Satu kali lagi angkat kakimu, pegang tangan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan pasti memampukan dirimu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.